Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Nurul Komariatin pada pembahasan hari ini, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran dengan pokok bahasan perusahaan dan strategi pemasaran. Kemitraan untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Pada kesempatan hari ini, kajian konsep yang ingin kita bahas yaitu kaitannya dengan apa definisi pemasaran itu, serta menggarisbawahi langkah-langkah dalam proses pemasaran. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan strategis dan peranan pemasaran pada organisasi dalam perusahaan secara menyeluruh. Kemudian tentang strategi pemasaran dan bauran pemasaran serta meninjau ulang fungsi manajemen pemasaran yang utama, sehingga pada akhirnya kita saat ini mempunyai pandangan secara cukup baik dari dasar-dasar pemasaran modern. Oke, saya mulai. Perencanaan strategis akan memberikan dasar bagi perencanaan lanjutan perusahaan. Kontribusi dari perencanaan strategis pada pemasaran yaitu seluruh rencana mendefinisikan peranan pemasaran dalam perusahaan. Walau perencanaan formal menawarkan berbagai macam keuntungan bagi perusahaan, tidak semua perusahaan dapat menggunakan atau menerapkan penggunaan dengan baik. Langkah-langkah atau tahapan dalam perencanaan strategis dibedakan tingkat korporasi atau perusahaan serta unit bisnis kaitannya dengan produk dan pasar. Langkah pertama, dalam lingkup perusahaan itu sendiri, kita bisa mulai mendefinisikan apa misi dari perusahaan kita. Misalkan misi perusahaan, apakah kita akan berorientasi kepada pasar, kemudian secara realistis keadaan perusahaan kita itu seperti apa dibandingkan pesaing, kemudian secara spesifik, detail, keunggulan-keunggulan ataupun kelemahan dari perusahaan kita. Kemudian kita juga dapat memotivasi dari program-program yang menjadi misi perusahaan, dan itu dilaksanakan secara konsisten dengan lingkungan pemasaran. Langkah pengembangan selanjutnya yaitu tahap kedua. Dari misi tersebut kita menetapkan tujuan utama dan sasaran bagi perusahaan. Setelahnya, agar tujuan dan sasaran tersebut bisa tercapai, diwujudkan, kita perlu lebih detail merancang portofolio bisnis, menentukan bisnis dan produk mana yang harus menerima atau perlu perhatian lebih banyak, sumber daya lebih banyak, dan mana yang tidak. Pada akhirnya, dalam kelompok unit bisnis, produk, dan pasar, kita unit bisnis dan produk harus mengembangkan rencana pemasaran secara mendetail, sejalan dengan rencana secara keseluruhan. Nah, portofolio atau rancangan portofolio bisnis tersebut menyatakan misi dan tujuan perusahaan. Manajemen merencanakan portofolio bisnis yaitu berupa kumpulan
bisnis dan produk yang membentuk perusahaan kita. Portofolio sesuai saat ini atau target masa depan. Ini ya penjelasannya. Portofolio sesuai saat ini atau target masa depan. Perusahaan hendak membuat portofolio bisnis yang paling sesuai dengan kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi lingkungan makro, yaitu ditangkap dalam peluang dalam lingkungan. Untuk melakukan ini, perusahaan harus menganalisis dan menyesuaikan portofolio bisnis saat ini, kemudian mengembangkan strategi pertumbuhan dan penyusutan untuk menyesuaikan dengan portofolio masa depan. Nah, berikut adalah pendekatan BCG untuk mengklasifikasi strategi bisnis unit SBU menurut metrik pertumbuhan pasar. Nah, dalam metrik pertumbuhan pasar ini kita melihat metrik pertumbuhan pasar saat ini posisi keuangan kita, usaha kita itu dalam keadaan masih rendah atau sudah kuat, tinggi. Kemudian di sini juga keuangan kita, cash generation ini tinggi atau rendah. Nah, di sini ada gambar bintang, kemudian tanda tanya, kemudian sapi dan anjing. Nah, pada saat tingkat pertumbuhan pasar market rate growth rendah atau tinggi ini, kemudian pangsa pasar relatif itu tinggi atau rendah, maka posisi bintang star adalah mewakili bisnis atau produk dengan pertumbuhan dan pangsa yang tinggi. Bisnis atau produk ini sering memerlukan investasi besar, uang cash yang besar untuk mendanai pertumbuhannya agar cepat. Namun pada akhirnya pertumbuhan akan melambat dan berubah menjadi sapi perah. Keadaan sapi perah ini, gambar sapi, adalah bisnis atau produk yang pertumbuhannya ini rendah. Secara pertumbuhan rendah, tetapi pangsa pasarnya masih tinggi. Tetapi pangsa pasar yang tinggi ini, sehingga dalam strategi bisnis unit atau yang terkenal atau berhasil ini memerlukan investasi yang lebih kecil untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Maka strategi bisnis unit ini menghasilkan banyak uang yang digunakan perusahaan untuk membayar tagihan dan untuk mendukung strategi lain yang memerlukan investasi. Sehingga di sini tingkat pertumbuhan itu rendah, tetapi pasar itu relatif tinggi. Nah, di sini uang cash besar ini yang dibutuhkan. Kemudian tanda tanya atau unit bisnis dengan pangsa pasar yang rendah, ini pangsa pasarnya itu rendah dalam pasar yang pertumbuhannya itu tinggi,
Unit bisnis ini memerlukan banyak uang untuk mempertahankan pangsanya apabila meningkatkan. Manajemen harus mempertahankan berpikir keras tentang tanda tanya apa yang harus dicoba untuk membangun agar menjadi bintang dan mana yang harus dibuang. Sementara pada posisi anjing adalah bisnis dan produk yang memiliki pertumbuhan rendah, pangsa pasarnya juga rendah. Bisnis ini bisa menghasilkan uang yang cukup untuk mempertahankan dirinya sendiri, tetapi tidak menjanjikan sumber uang yang besar. Nah, yang bagus adalah ini. Pertumbuhan tinggi dari pangsa pasar itu juga tinggi. Kemudian dalam strategi pertumbuhan dan penyusunan, kisi-kisi ekspansi dari produk atau pasar menyarankan 4 kemungkinan arah pertumbuhan: penetrasi, pengembangan pasar, pengembangan produk, atau diversifikasi. Nah, yang dimaksud dengan penetrasi adalah strategi pertumbuhan perusahaan dengan meningkatkan penjualan produk-produk terkini pada segmen pasar saat ini tanpa mengubah produk yang ada. Sementara strategi pengembangan pasar yang kedua merupakan strategi pertumbuhan perusahaan dengan menggali dan mengembangkan segmen pasar baru untuk produk perusahaan yang ada saat ini. Sementara dalam strategi pengembangan produk merupakan strategi pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk modifikasi atau produk baru pada segmen pasar terkini. Sementara diversifikasi merupakan strategi pertumbuhan perusahaan melalui pendirian atau akuisisi bisnis di luar produk dan pasar perusahaan yang terbaru. Demikian kisi produk dan perluasan pasar. Sementara dalam perencanaan strategis, nah, bagaimana? Apa peran kunci dari pemasaran itu? Pemasaran di sini akan memegang peran kunci dalam perencanaan strategi perusahaan dengan menyediakan filosofi konsep pemasaran dan masukan mengenai peluang pasar yang menarik. Dalam unit bisnis individu pemasaran, merancang strategi untuk mencapai tujuan, kemudian membantu menjalankan agar menguntungkan. Perencanaan strategis berkaitan dengan kerjasama dalam mencapai tujuan adalah dalam rencana strategis departemen fungsional utama yaitu marketing, finance, akuntansi, pembelian, operasi, sistem informasi, SDM, dan lain-lain harus bekerja sama untuk mencapai tujuan strategis dari perusahaan. Strategi program pemasaran merupakan inti utama. Apa itu? Yaitu berhubungan dengan value atau nilai dan hubungan pelanggan merupakan inti utama strategi dan program pemasaran. Nah, berikut gambaran kaitannya dengan menata strategi pemasaran
dan bauran pemasaran. Langkah pertama dalam strategi pemasaran di sini dan bauran pemasaran, kita melalui tahap untuk menjalin hubungan nilai dan hubungan pelanggan agar jangka panjang. Di sini langkah pertama kita menentukan segmentasi pasar kita. Misalkan ini dari segmentasi pasar kita, siapa segmennya, kemudian dari segmen tersebut kita targetkan sehingga ada diferensiasi perusahaan atau produk kita dengan pesaing. Akhirnya positioning dari produk ataupun citra perusahaan kita bisa kuat. Di sini perusahaan membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil menjadi targeting, kemudian memilih segmen ini yang paling baik menjadi target perusahaan, yang akhirnya akan menentukan bagaimana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan sasaran. Nah, setelah tahapan segmentasi, targeting, dan positioning STP ini, kemudian strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini atau biasa terkenal dengan istilah marketing mix. Kita mulai dari 4P ataukah 7P kalau jasa, yaitu berupa produk kita apa, berapa penentuan harganya, price, kemudian bagaimana cara mempromosikan, kemudian bagaimana cara mendistribusikan, kemudian people, orang karyawan kita seperti apa, kemudian prosesnya bagaimana sehingga ada bukti nyata yaitu physical evidence. Dalam mengelola usaha pemasaran, maka tahap awalnya kita menganalisis pemasaran, kemudian merencanakan yang paling tepat, kemudian menerapkannya pada kebijakan-kebijakan yang ada, dan proses pengawasan. Akhirnya strategi pemasaran dan bauran pemasaran ini akan menguasai pasar, kemudian pesaing, menjalin secara erat hubungan dengan pelanggan dan masyarakat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.